Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan renungan ayat harian yang tertulis Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika manusia belum menerima Yesus Kristus atau ketika Kristus belum datang ke dunia ini, tentu ada satu hal yang menuntun manusia itu supaya lebih mengenal Kristus setelah ia datang, yakni hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan kepada manusia, secara khusus kepada bangsa Israel adalah bagian dari penuntun. Ini adalah tanda untuk mengenal bahwa ada hal yang harus dihindari. Sehingga ketika menghindari hal yang telah ditetapkan itu, manusia itu menjadi berada di dalam arah di mana ia harus berjalan. Artinya ia tidak lari dari ketetapan yang telah digariskan oleh Allah, sehingga ia berada di dalam batasan yang jelas itu. Tetapi kekeliruan yang terjadi di dalam diri manusia adalah ketika menganggap bahwa seseorang itu dapat dibenarkan karena telah melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Jika ini adalah penuntun, bukankah ini bukan menjadi sesuatu hal yang harus disombongkan? Yang menjadi penggenapan akan janji yang telah dijanjikan itu adalah Kristus. Sehingga ketika kita melakukan seluruh hukum Taurat itu, maka kita akan merujuk kepada Yesus Kristus karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Sehingga tidak boleh kita merasa sombong dengan apa yang boleh kita kerjakan dalam hukum Taurat. Itu mengapa rujukan yang sangat jelas yang disampaikan oleh Paulus untuk dapat mengidentifikasi diri kita tentang apa yang telah kita terima di dalam Kristus adalah Abraham. Abraham melakukan banyak hal, tetapi apa yang dilakukan Abraham bukan itu yang menjadi tolok ukur yang diperhitungkan oleh Allah, melainkan imannya kepada Tuhan. Ia belum tahu akan apa yang ia harus tuju di masa depan, tetapi ia dengan penuh yakin taat dan pergi. Itulah sebenarnya yang menjadi penting bagi kita, bahwa di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita yang tidak menerima hukum Taurat sama seperti orang Israel telah memiliki hukum di dalam hati kita. Inilah janji yang telah dikukuhkan oleh Allah, bahwa Allah akan memberikan Tauratnya di dalam hati kita. Dan inilah yang akan menggerakkan kita. Perasaan kita semakin tajam karena kita telah berada di dalam Kristus. Bukan karena sesuatu hal yang terus menuntun kita. Jika kita menitipkan anak kita kepada penitipan, tentu mereka dititipkan hanya untuk sementara. Setelah orang tuanya datang, maka penitipan itu sudah selesai pekerjaannya. Sekarang anak itu bersama dengan orang tuanya. Bukankah hal ini diberikan Allah kepada kita supaya kita mengidentifikasi? Ini sebenarnya adalah cara yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita lebih berhikmat untuk menjalani hidup ini. Kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak lakukan. Ada orang yang pernah berkata seperti ini. Orang yang pintar adalah mereka yang tahu apa yang mereka harus kerjakan. Tetapi orang yang bijak adalah mereka yang tahu apa yang harus mereka tidak kerjakan. Dan disinilah letak kebijaksanaan Allah itu telah dinyatakan kepada kita. Jika kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik untukku, tentu aku akan memalingkan diri daripadanya. Tetapi orang bodohlah yang sudah tahu itu adalah suatu hal yang menyesatkan dirinya, itu akan merugikan dirinya tetapi masih melakukannya. Orang-orang yang berhikmat akan tahu di mana ia harus berpijak. Itu mengapa apa yang boleh kita kerjakan hari ini, semuanya ini adalah anugerah. Dalam anugerah itulah kita memiliki iman yang terus
menyuarakan tentang kemahakuasaan Allah dan belas kasihan yang telah kita terima, bukan karena aku telah melakukan banyak hal yang baik. Malahan, Tuhan telah menyelamatkan aku ketika aku masih belum dalam keadaan yang baik. Dan kini kita telah meneruskan hal yang baik itu karena iman menyatakan ini kepada kita supaya kita membuahkan hasil buah yang manis dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita dibenarkan di dalam iman, dalam Yesus Kristus. Inilah anugerah yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Kita berada di dalam anugerah itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau nyatakan kepada kami, bahwa kami mengenal betapa lemahnya kami Bapa. Kami tidak berkenan di hadapan-Mu, karena tidak ada satu hal pun yang dapat kami perhitungkan, yang boleh kami andalkan, karena semuanya itu hanya menjadikan kami sebagai pribadi yang terus tidak benar di hadapan-Mu. Kami memiliki hukum Taurat, tetapi lebih sering melanggarnya. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang telah Engkau nyatakan. Hanya di dalam Kristuslah kami mendapatkan keampunan itu. Dan kami dibenarkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa, dan terimalah doa dan pujian kami dalam Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.